wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasula faqad faza fawzan adiman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tetaplah kita dengan senantiasa yaitu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia, beliau mengatakan yaitu tentang keutamaan orang-orang yang mau menuntut ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah yang begitu banyak mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya di majelis ilmu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mualliminas al khair. Bahkan kata Rasulullah, hattal hitanu fil bahr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah yang begitu banyak mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mau belajar kebaikan. Bahkan kata Nabi yang mulia, yaitu sehingga ikan hiu yang ada di laut mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mau belajar kebaikan dan orang-orang yang mau mengajarkannya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, yaitu tentang orang-orang yang terbaik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu, kata Nabi yang mulia, adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan orang yang mau mengajarkannya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, yang mau meluangkan waktunya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bahwa yang mana sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pastilah kita pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana beliau mengabarkan kepada kita semua, yang mana beliau bersabda, walladzi nafsu biyadi law lam tutnibu
la zahaballahu bikum wala jaa bikumin yudzibuna fayastaghfirullaha fayastaghfirulahum. Kata Nabi yang mulia, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian semua manusia ini tidak pernah berbuat dosa, kata Nabi yang mulia. Jadi di dunia ini andai kata Rasulullah, andai kata kalian semua tidak berbuat dosa, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan kalian semua dengan satu kaum yang mana kaum itu berbuat dosa, akan tetapi dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ampunkan mereka semua. Jadi ini adalah dalil yang mengatakan bahwa setiap manusia pasti dia mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang mulia, pelajaran bagi kita semua, yang mana setiap manusia itu dia pasti berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi sebaik-baik manusia, yaitu yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa yang dia lakukan. Jadi ini yang kita lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa melalui Rasulnya setiap manusia itu pasti berbuat dosa, akan tetapi sebaik-baik manusia ketika dia berbuat dosa, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis juga yang lain, Rasulullah SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina idza itnaba kanat nuktatan sauda'u fi qalbihi fa in zadat fa in taba fanazza'a sukila kalbuhu wastaghfara sukila kalbuhu fa in zadat zada. Kata Nabi yang mulia bahwa sesungguhnya apabila seorang hamba dia berbuat dosa, kata Nabi yang mulia, maka akan timbul bintik hitam di dalam hatinya. Akan tetapi ketika dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus bintik hitam itu. Dia bertaubat, dia meninggalkan dosanya, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan hilangkan bintik hitam kepadanya yang ada di dalam hatinya. Akan tetapi ketika dia tidak bertaubat, dia melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah bintik hitam itu. Dan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hatinya dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menutup hatinya dengan bintik hitam, sesungguhnya dia telah jauh daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya kerugian? Kerugian orang-orang yang dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tadi Rasulullah SAW mengatakan setiap manusia pasti dia pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang mulia yang perlu kita perhatikan, bahwa bagaimana Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan surga untuk beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan surga. Akan tetapi bagaimana Rasulullah SAW, beliau beristighfar dalam satu riwayat, yaitu minimal 70 kali dalam satu hari. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hampir setiap hari? Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah mau lisan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat jamaah yang mulia,
Begitu banyak orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia melaksanakan dosa dengan bangganya. Dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kita lihat jamaah yang mulia, begitu mudahnya seseorang tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Kita lihat sekarang begitu banyak orang ketika dia mempunyai masalah, dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendatangi dukun-dukun yang terlaknat, orang yang mengaku bisa mengetahui yang gaib. Ketika dia mempunyai masalah, usahanya sepi, atau dia mempunyai masalah keluarganya, dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendatangi dukun-dukun yang mengaku bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya. Apa kata Nabi yang mulia? Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatan arba'ina laila. Barang siapa yang datang kepada orang seperti ini dan dia menanyakan sesuatu, maka salatnya ditolak 40 malam. Dan dia tidak bertaubat, tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Apa yang terjadi? Kerugian bagi dirinya. Sampai dia meninggal dunia, dia masih meyakini ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik jamaah yang mulia, kecuali dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum apa? Sebelum dia nyawanya sampai di kerongkongan. Dia bertaubat, dia meninggalkan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban? Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia dalam keadaan sakaratul maut. Apa maknanya? Seorang yang beriman hendaklah dia sering-sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akui bahwa dirinya begitu berat, begitu sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat jamaah yang mulia, di zaman sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datanglah seorang wanita. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Nabi yang mulia, ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Jadi orang yang bermaksiat luar biasa, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, apa yang telah engkau lakukan wahai sahabat wanita? Dia bernama Ghamidiyah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah, dan saya mengandung ini anak saya. Lihat, dia mengatakan, dia mengakui kesalahannya kepada Nabi yang mulia. Dia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia inginkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi yang mulia? Pulang sampai engkau melahirkan. Kurang lebih 9 bulan dia mengandung, yang mana dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melahirkan, dia datang lagi kepada Nabi yang mulia. Ya Rasulullah, ini anak saya ya Allah, ya Rasulullah. Sucikan saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi yang mulia? Pulang hingga engkau menyapihnya. Kurang lebih 2 tahun lamanya beliau menyapih anaknya. Sudah 2 tahun kemudian, dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah. Pertama saya datang kepada engkau, engkau menyuruh saya pulang hingga saya melahirkan. Dan saya datang lagi kepada engkau ya Rasulullah,
engkau menyuruh saya pulang hingga saya menyapihnya. Ini ya Rasulullah, anak saya, yang mana ditandai di genggaman anak itu ada sepotong roti. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia? Ditegakkan hukum rajam. Dan dalam pelaksanaan hukum rajam, sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid, sahabat yang luar biasa, melempar. Jadi hukum rajam itu seseorang itu dilempar dengan batu yang tidak seberapa besar. Dan ketika Khalid bahkan mencacinya, mencaci sahabat wanita ini, dilempar dengan batu dan darahnya mengenai Khalid. Apa kata Nabi yang mulia? Wahai Khalid, jangan kamu caci dia. Sesungguhnya andai kata taubat seseorang, taubat sahabat wanita ini satu orang, dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi wahai Khalid. Lihat, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar. Taubat seorang hamba yang dia mengakui dosa yang dia lakukan dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka niscaya akan mencukupi taubat satu orang ini. Ini jemaah yang mulia, yang luar biasa, yang luar biasa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas bagi orang-orang yang mau bertaubat, bagi orang-orang yang mau dia mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah yang mulia. Tidaklah kita lihat ada orang yang mana dia hanya mengejar dunia, manusia yang mana dia hanya mengejar dunia, dia mengejar dunia, dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia setiap hari dia bermaksiat. Tidak ada tobatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang anehnya terkadang kita melihat ada seseorang dia jauh daripada Allah, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mau bertaubat, tidak mau merubah sikapnya yang mana dia telah bermaksiat kepada Allah, tetapi dia tambah kaya. Ini kan aneh. Orang jauh dari Allah, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau bertaubat. Yang dia lakukan hanya bersenang-senang di dunia, tetapi hartanya Allah tambahkan. Maka jawabannya dalam surat Al-An'am ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang seperti ini dia hanya akan dikasih dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Falamma nasuma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga kata Allah, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami akan siksa dia dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Ini jadi ada sekelompok manusia yang dia tidak mau bertaubat, yang mana dia hanya melakukan kesenangan-kesenangan dunia. Akan tetapi justru Allah bukakan dia pintu rizkinya, hartanya tambah banyak, kesenangan dunia Allah tambahkan kepada dirinya. Maka ketahuilah, orang yang seperti ini dia adalah orang-orang yang akan merugi dunia dan rugi akhirat. Namanya dia mendapatkan yang dinamakan istidrot. Allah Subhanahu wa ta'ala akan sesatkan dia kemana dia sesat. Dia hanya mengejar dunia, dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mendapatkan yaitu sesuatu yang sangat mengerikan besok di hari akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Di dalam surat Toha ayat 124, orang-orang yang seperti ini dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya dia kejar adalah kejar dunia saja. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man tagha wa asyaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang melampaui batas, yang dia hanya mengejar dunia, dia kejar dunia, maka sesungguhnya kata Allah, neraka jahimlah tempat tinggalnya. Kerugian orang yang seperti ini, yang tidak mau bertaubat, yang dia tidak mau introspeksi dirinya, karena dia pasti pernah melakukan, setiap manusia dia melakukan dosa kepada Allah, tidak mau bertaubat, dan dia hanya mengejar dunia, maka di akhirat dia akan merugi dan dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Toha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya adalah dia akan mendapatkan apa? Penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpun mereka semua besok di hari kiamat dalam keadaan buta. Lihat, mengerikan jemaah yang mulia. Dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dan mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mereka berkata, mengapa engkau menghimpun kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami di dunia ini kami menjadi orang yang melihat. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu dilupakan. Ini jemaah yang mulia, kerugian bagi orang-orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pasti setiap manusia dia pasti berbuat dosa. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari saja. Ketika kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerugian orang yang tidak mau bertaubat, yang mana dia tidak mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mengejar dunia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan buta? Kerugian seorang hamba yang mana dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu luas ampunannya, akan tetapi dia tidak pernah sedikit pun tergerak hatinya dengan mengakui dosanya, dengan mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian orang-orang yang seperti ini, rugi dia. Maka dalam satu riwayat dijelaskan, yaitu orang yang paling nikmat dunia. Jadi diambilkan besok ketika ada seseorang yang paling mendapatkan nikmat dunia paling besar. Dia memiliki segalanya di dunia, dia mempunyai apapun yang dia inginkan di dunia, bahkan orang yang paling kaya di dunia sekalipun. Maka diambillah dia dan dimasukkan ke dalam neraka dengan satu kali celup saja, dan diangkat. Ditanyakan kepadanya, apa yang kamu telah rasakan? Dia mengatakan, apa? Demi Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia. Ini orang yang paling nikmat, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dunia, orang paling istimewa di dunia waktu hidupnya. Dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali celupan dan diangkat.
Dikatakan kepadanya, apa yang telah kamu rasakan? Dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun di dunia. Dan adapun sebaliknya orang yang paling sengsara di dunia, mungkin dia makannya sehari makan 3 hari dia libur. Orang yang paling merasakan yaitu begitu payahnya dia di dunia. Orang ini diambil dan dicelupkan ke dalam surga dengan 1 kali celupan dan diangkat. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang telah engkau rasakan? Maka dia menjawab, demi Allah, saya tidak pernah merasakan kesulitan sedikit pun ketika saya berada di dunia. Ini adalah makna bagaimana seorang yang beriman dia hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang telah dia lakukan sebelum apa? Sebelum kita dalam keadaan sakaratul maut. Yang tadi Nabi yang mulia mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughayyir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia dalam keadaan sakaratul maut. Ini jemaah yang mulia. Sebelum dalam keadaan sakaratul maut. Seringlah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa yang telah kita lakukan yang begitu banyak. Dan ada jemaah yang mulia dalam hadis yang sahih, yaitu yang mungkin harus kita hafal, dia adalah Sayyidul Istighfar. Jadi induknya istighfar. Ini adalah sesuatu yang harusnya kita sering kita ucapkan, dan wajib kita ini menghafalnya. Yaitu apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sayyidul Istighfar, zikir yang paling utama, induknya istighfar. Mungkin kita semua banyak yang telah menghafalnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala hdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini adalah yang mungkin kita harus hafal, yang mana harusnya kita sering membacanya, yaitu pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu, dan aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu, dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku kepadamu. Maka ampunilah aku ya Allah. Dan sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Pengakuan Sayyidul Istighfar di dalam hadis yang sahih yang mungkin harus kita hafal. Apa? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbul Alamin, yang dia mengakui bahwa dirinya telah berbuat dosa begitu banyak, dan dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ampunkan dirinya. Kenapa jemaah yang mulia? Kita hidup itu tidak akan lama. Dan semua orang, semua manusia, seorang hamba Allah, dia tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut untuk memisahkan ruh seorang hamba dengan jasadnya, tidak mengenal waktu, dan tidak ada yang tahu dimanapun waktunya, dan tidak ada yang tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih berjumpa dengan teman atau sahabat atau dengan keluarga, masih bercengkrama. Besoknya kita mendapatkan kabar
dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ini pelajaran bagi kita semua bahwa seorang hamba dia wajib mengetahui bahwa dosanya telah begitu banyak yang dia lakukan, maka hendaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia belum bertaubat sedangkan Allah Subhanahu wa taala pisahkan ruhnya dengan jasadnya? Tentulah kerugian. Tentulah kerugian seorang hamba jamaah yang mulia ketika dia meninggal dunia dan dia belum sempat bertaubat akan dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa bagaimana seseorang dia wajib beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang kita lakukan adalah paling baik setiap saat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkendara, kita beristighfar. Mungkin kita lagi bekerja, sering-sering lisan kita mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menghapus dosa yang telah kita lakukan. Lihat, begitu banyak yang mana Nabi mengatakan almar'u yuhsaru ma aman ahabba. Seseorang itu besok dia akan mengikuti apa yang dia cintai. Orang yang cinta sesuatu, maka besok dia akan mengikuti apa yang dia cintai. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan yubasu kullu abdi ma mata alai. Seseorang itu besok akan mati berdasarkan kebiasaannya. Bagaimana ketika dia mempunyai kebiasaan yang buruk? Bagaimana kalau dia mempunyai kebiasaan yang berbuat dosa untuk dirinya dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kerugian yang dia lakukan. Maka kita sering lihat yang sekarang begitu mudah media kita bisa akses. Begitu ada orang yang meninggal dunia, mohon maaf, dalam keadaan minum khamr, dia bermaksiat dan dia belum sempat taubat daripada dosa yang dia lakukan. Allah pisahkan ruhnya dengan jasadnya. Kerugian jemaah yang mulia. Kerugian. Maka Nabi mengatakan bahwa jangan seseorang dia coba-coba maksiat. Mengapa? Jangan-jangan dia akan mati berdasarkan yang kebiasaan dia. Yub'atsu kullu abdi ma mata alaihi. Bermaksiat, belum sempat bertaubat, Allah pisahkan ruhnya dengan jasadnya. Ada orang yang meninggal, mohon maaf, di atas pangkuan seorang pelacur, lagi bermaksiat meninggal. Kerugian. Belum sempat bertaubat, dia meninggal ketika melakukan maksiat. Belum sempat bertaubat. Maka ini adalah kerugian seorang hamba. Dan seorang yang beriman, maka sewajibnya dia mencari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena apa? Nabi tadi mengatakan almar'u yuhsaru ma aman ahabba. Cari kebiasaan yang baik. Baru-baru ini kita melihat di media sosial di daerah Gresik itu ada seseorang, beliau itu meninggal dalam keadaan sujud di dalam sholatnya, dan itu di video. Lagi sholat dan Allah Subhanahu wa taala pisahkan ruhnya dalam keadaan bersujud. Lihat. Mengapa? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia kerjakan adalah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan sujud di dalam sholatnya. Lihat, ini adalah kematian yang luar biasa. Yang wajib kita iri agar kita seperti beliau. Karena letak terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sujud di dalam sholat. Seorang pemuda, dia meninggal dunia dalam keadaan sujud di dalam sholatnya. Ini jemaah yang mulia. Maka seorang yang beriman, maka dia hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang mana Allah Subhanahu wa taala
mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Nah, ini. Jadi seorang yang mau beriman, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Bukan taubatnya seperti taubat sambel. Nah, jadi waktu kepedesan saya taubat, besok dia ulangi lagi. Besok dia ulangi lagi. Bagaimana Allah akan ampunkan dirinya ketika dia bagaimana taubatnya dia hanya setengah-setengah? Bagaimana Allah akan hapuskan dosanya ketika dia tidak mau bertaubat dengan cara yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kerugian jamaah yang mulia orang yang mana dia bertaubat akan tetapi taubatnya tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi tadi juga mengatakan bahwa seseorang itu dia akan mati berdasarkan kebiasaannya. Maka kita lihat begitu banyak contoh yang tadi, yang mungkin hanya sedikit seorang yang meninggal dunia dalam melakukan kebaikan dan dia meninggal dunia. Yang pernah saya alami kurang lebih mungkin 12 tahun yang lalu, ketika saya melihat ada seorang yang tua, yang saya tahu beliau adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau dimasukkan ke dalam ruang ICU yang tidak ada manusia kecuali orang yang rata-rata keadaannya kritis. Dan beliau dalam keadaan waktu itu, saya ingat dalam keadaan sakaratul maut, sebelum kematiannya, yang mana Nabi mengatakan inna mautalil sakarat, setiap kematian mempunyai sakarat. Dan ketika itu saya meminta izin kepada dokter yang jaga. Saya mengatakan, wahai dokter, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa apa yang diinginkan, yang dibutuhkan seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Dokter mengatakan, iya. Apakah boleh saya menemani ayah saya? Boleh. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita. Dan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, yang menurut akal manusia beliau tidak sadar, menurut akal manusia, menurut ilmu kedokteran pasti beliau tidak akan sadar. Ketika semua yang ada di tubuh beliau itu drop sekali. Jadi bahkan detak jantungnya itu hampir tidak ada, hanya sekali-sekali saja. Tensi darahnya semua di bawah sekali. Dan ketika itu saya mengingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Saya talkinkan di telinga beliau kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang aneh dan ajaib, semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan di dalam surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahil ladzina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan ucapan orang yang beriman dengan ucapan yang teguh pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang anehnya beliau dengan mantap menjawab la ilaha illallah. Saya talkinkan lagi kalimat tauhid la ilaha illallah karena beliau dalam keadaan sakaratul maut. Dia mengucapkan dengan mantap la ilaha illallah. Ini pelajaran bagi kita jamaah yang mulia. Saya ucapkan terus. Bahkan saya ingat ketika itu kurang lebih jam 1 apa jam 2 malam, beliau diperintahkan untuk tidak mengeraskan suaranya. Maknanya pelan saja kata dokter. Ucapkan la ilaha illallah dengan pelan. Saya katakan tidak. Ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan beliau mengucapkan dengan mantap kalimat la ilaha illallah. Dan menjelang subuh, Allah Subhanahu wa taala pisahkan ruhnya beliau dengan jasadnya, meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apa kata Nabi yang mulia? Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah."
Barang siapa yang akhir hidupnya sebelum kematiannya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Nabi yang mulia. Ini mengapa beliau bisa seperti itu? Kebiasaan-kebiasaan baik yang beliau lakukan. Beliau tidak pernah meninggalkan salat, bahkan beliau dalam keadaan sakit terus membaca Al-Quran. Yub'atsu kullu abdi ma mata alaihi. Seseorang akan mati berdasarkan kebiasaannya. Kematian yang nikmat, kematian yang luar biasa. Ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, beliau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan beliau meninggal dunia. Ini yang harus kita contoh jamaah yang mulia, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan kenikmatan hari akhirat. Maka tidak ada pertolongan besok di hari kiamat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada besok ketika hari kiamat perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mana dia meninggal dunia ketika dia bagaimana dia mempunyai akidah yang lurus dan dia sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan yaitu kenikmatan besok di alam barzah. Dan bagaimana orang-orang yang mana disebutkan oleh Rasulullah, dia hidup di dunia salat saja tidak pernah, bahkan dia hanya melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu dia meninggal dunia, apa yang dia pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang besok ketika meninggal dunia, hanya dia ditemani oleh amalnya. Amalnya yang menemaninya besok di alam barzah. Karena dalam satu riwayat dijelaskan seseorang yang mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia bertauhid dan dia adalah seorang yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di alam barzah, maka datanglah seseorang yang baik rupanya dan harum baunya. Dia mengatakan kepada orang ini, "Hai fulan atau hai fulana, siapakah engkau seseorang yang baik rupanya dan harum baumu?" Maka orang ini mengatakan, "Saya adalah amalmu di dunia." Amal kita. Amal yang baik akan menemani kita besok di alam barzah. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan seseorang yang baik dan harum baunya. Akan tetapi orang-orang yang mana toleh, yang mana dia bermaksiat kepada Allah dan tidak bertaubat, dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Ketika di alam barzah, dia didatangi oleh seseorang yang buruk rupanya dan busuk baunya. Dia mengatakan, "Hai fulan atau hai fulana, siapakah engkau yang buruk rupamu dan busuk baunya?" Maka orang itu mengatakan, "Saya adalah amalmu ketika di dunia." Amal kita yang akan menemani kita besok di alam barzah. Karena kata Nabi yang mulia, seseorang itu ketika dia muda di alam barzah, maka selanjutnya dia akan lebih muda. Dan ini jemaah yang mulia yang bisa kami sampaikan, yang mana tadi Nabi yang mulia, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk yaitu bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan tempat yang terbaik bagi kita, yang insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada kita semua. Dan kenikmatan seorang hamba, tujuan hidup kita di dunia ini adalah tidak ada lain kecuali apa? Kehidupan abadi, kehidupan akhirat, yang mana impian bagi orang-orang yang beriman adalah kehidupan abadi, yaitu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa Allah mudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang terbatas ini sudah mau masuk suruk, apa ada pertanyaan atau bagaimana?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Dan sebelumnya, yaitu saya sampaikan satu hadis daripada Rasulullah, yaitu barang siapa yang mana dia sholat subuh, setelah sholat subuh dia menunggu, dia tidak pulang, atau wanita mungkin di rumahnya, dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau beristighfar, dia tidak tinggalkan tempatnya, dan dia sholat 2 rakaat di waktu syuruk. Jadi kalau tidak salah, kalau di tempat saya sekarang 5.08, dia sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Nabi mengatakan sempurna, sempurna, sempurna 3 kali. Maka ini kalau bisa kita biasakan setiap hari. Yang penting kita tidak meyakini bahwa amalan ini adalah sesuatu yang wajib, tetapi kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau insya Allah kita lakukan sering, ini akan mudah dan ringan. Amalan ringan, tetapi begitu sedikit yang melakukannya, tetapi pahalanya begitu besar, yang mana dia menunggu sampai waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, maka pahala dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Nabi mengatakan 3 kali, sempurna, sempurna, sempurna. Ini yang mungkin kita bisa lakukan, satu amalan yang mungkin ringan menurut kita, tetapi begitu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.